Abaikan sejenak soal permasalahan yang ada terkait masalah buzzer-buzzer nggak jelas itu. Sebab bagaimanapun, kita masih punya sisa 4 laga krusial di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan salah satu fokus utamanya tentu saja adalah penambahan pemain. Yap, setelah beragam rumor yang ada, pada akhirnya muncul 4 nama di mana 3 diantaranya udah sah bertemu Pak Erik. Oleh Rummenigge, Tim Gepens, dan Dion Marks adalah 3 nama yang ibarat kata tinggal sidang DPR terus sumpah. Lalu satu nama lagi, yakni Mauro Zelstra, dikabarkan akan segera datang ke Indonesia untuk bertemu Pak Erik serta menindaklanjuti berkas-berkasnya. Nah, di tengah kabar-kabar tadi, ada berita menarik yang disampaikan oleh kakek dari Miliano Jonathans, di mana beliau meyakini kalau sang cucu akan segera memantapkan hatinya untuk membela timnas Indonesia. Tentu saja kabar tersebut langsung disambut positif oleh publik tanah air. Di sisi lain, ada kabar menarik soal masa depan Kevin Dix, di mana menurut salah satu jurnalis terpercaya di Jerman, Plenty Goal, jika proses negosiasi antara agen Kevin dengan pihak Mönchengladbach udah ke arah yang lebih intens. Dan saat ini prosesnya udah berada di tahap pembicaraan lanjutan. Nah, Kevin sendiri diperkirakan akan segera bergabung dengan Mönchengladbach pada Januari nanti. Bahkan menurut pengakuan salah satu fan Mönchengladbach, Philip dalam akun X-nya bercerita jika dirinya secara tak sengaja telah bertemu dengan Kevin di Lurip Mönchengladbach. Yap, sebuah sambutan awal yang terbilang bagus. Dan jika Kevin beneran ke Bundesliga, maka kita akan punya 2 pemain yang bermain di liga yang masuk 5 besar Eropa. Sebelum masuk ke pembahasan, ada berita menarik soal pelaku yang udah bikin gaduh terkait buzzer-buzzer STY, di mana semuanya udah di-spill sama pemilik akun Volt_Anonim. Nah, Mimin sendiri juga kurang paham siapa pemilik akun tersebut, namun akun tersebut yang diketahui juga udah berhasil membobol biodata dari Bung Toel. Intinya di sini Mimin cuma berpesan, yuk, hentikan segala narasi-narasi negatif yang bisa memperkeruh keadaan. Ingat loh, timnas kita itu sedang on track ke Piala Dunia. Jadi mendingan fokus ke sana aja, oke? Yuk lanjut. Berbicara soal persiapan lanjutan round 3, tentu saja PSSI masih akan terus berusaha untuk menambah kekuatan guna memperbesar peluang menang. Dan kita tahu udah ada 3 nama yang telah salaman sama Pak Erik dan tinggal menunggu proses akhir. Mereka adalah Ole Rummenigge, Tim Gepens, dan Dion Marks. Nah, soal Gepens dan Dion, mereka memang awalnya diproyeksikan untuk Piala Asia U20. Namun karena prosesnya dinilai nggak akan tepat waktu, maka bisa jadi mereka akan dibawa Coach Shin untuk menambah kedalaman skuad di timnas senior. Untuk Gepens, sebenarnya sah-sah aja dia dibawa minimal sebagai pelapis dari Kelvin Verdong maupun Shane Patinama. Sebab jika kita melihat penampilan Arhan di Piala AFF, jelas banget ini pemain butuh menit bermain lebih untuk mengembalikan konsistensi permainannya. Dibanding Arhan, jelas Gepens masih lebih oke dari sisi menit bermain. Sebab musim ini sendiri ia udah tampil 11 kali bersama FC Emmen di Divisi 2 Belanda. Namun kembali lagi, semua tergantung Shin Tae-yong mengingat Gepens ini nggak bisa lempar jauh. Kemudian soal Dion Marks gimana? Meskipun cuma main di U21 Nijmegen, paling enggak secara kemampuan Dion bisalah paling enggak jadi pelapis ideal bagi back-back timnas lainnya. Sementara itu, sebenarnya masih ada satu nama lagi yang menjadi idaman netizen. Tentu saja, Miliano Jonathans. Winger 20 tahun yang per Januari nanti akan berseragam FC Utrecht.
benar-benar akan menjadi pemain penting andai dia memutuskan untuk menjadi WNI. Nah, situasinya dinilai makin oke, manakala sang kakek secara eksklusif menceritakan semua hal tentang Miliano, mulai dari silsilah keluarga sampai potensi Miliano membela Indonesia. Yang jadi poin utama, tentu pernyataan sang kakek kalau sang cucu kemungkinan besar akan memantapkan hatinya untuk Indonesia. Faktor keluarga dianggap jadi faktor utama di balik ini semua. Saya kalau bilang sama dia, ayo dong kemari. Siapa tahu nanti seandainya Indonesia bisa masuk Piala Dunia, kamu kan pasti ikut kalau sudah jadi dinaturalisasi. Tapi kalau di KNVB atau PSS-nya Belanda, kemungkinan kecil. Saingan kamu berat, jadi dia udah pasti. Waktu itu dia nggak bisa datang. Karena dia ada kompetisi, dia main bola. Ucap sang kakek bernama Willy Jonathan saat ditemui Radar Depok di kediamannya Jalan Pemuda, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas. Ya, berkaca dari ucapan sang kakek, bisa disimpulkan kalau Miliano sendiri memang masih mempertimbangkan semuanya. Namun peluang untuk menjadi pemain timnas Indonesia boleh dibilang cukup besar. Hanya saja, semua harus bersabar karena Miliano sendiri sekarang sedang berjuang memantapkan karirnya agar stabil dulu di level klub. Terlebih semua harus ingat kalau sebelum ini dia sempat kena cedera parah. Jadi penting baginya buat fokus menjaga performanya saat ini. Dan Mimin berharap semua fans timnas bisa mengerti. Gak usah bilang dia sok atau gimana, karena pindah warga negara itu gak cuma soal sepak bola, melainkan juga soal status sosial dan lain-lain. Sementara itu, ada kabar bagus soal Kevin Dix, di mana bek 28 tahun tersebut kabarnya semakin dekat merapat ke tim Bundesliga, Borussia Mönchengladbach. Ya, menurut salah satu jurnalis terpercaya di Jerman, Plättigol, jika proses negosiasi antara agen Kevin dengan pihak Mönchengladbach udah ke arah yang lebih intens. Dan saat ini prosesnya udah berada di tahap pembicaraan lanjutan. Nah, Kevin sendiri diperkirakan akan segera bergabung dengan Mönchengladbach pada bulan Januari nanti. Selain itu, menurut pengakuan salah satu fan Mönchengladbach, Philip, dalam akun X-nya, bercerita jika dirinya secara tak sengaja telah bertemu dengan Kevin di Lurip, Mönchengladbach. Yap, sebuah sambutan awal yang terbilang bagus. Dan memang fans Mönchengladbach diketahui cukup antusias dengan transfer ini, mengingat Kevin dianggap sebagai pemain yang udah berpengalaman serta bisa bermain di beberapa posisi. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja apa yang direncanakan bisa sat-set disegerakan. Soal Miliano, ya udah nggak apa-apa, kami bisa mengerti posisimu. Walaupun pastinya fans timnas Indonesia sangat ingin kamu cepetan bergabung agar paling enggak bisa main semisal Indonesia berjuang di round 4. Dan perihal Ole, Gepen, serta Dion, kita juga harus sabar karena kemungkinan sumpah baru bisa dilakukan setelah masa reses DPR kelar. Pun begitu dengan Mauro, di mana pemain yang satu ini emang kayaknya menjanjikan deh. 10 gol dan 3 assist dari 13 laga menjadi bukti betapa suburnya pemain 19 tahun ini walaupun levelnya masih di tim U21. Namun beberapa waktu terakhir, Mauro sukses mendapatkan debut di tim utama, yang mana itu menjadi awal yang baik karena pelan-pelan ia mulai mendapat kepercayaan dari sang pelatih di tim utama. Intinya, kita berharap yang baik-baik aja. Segala hal yang mungkin berpotensi membuat semuanya keruh, abaikan aja. Pokoknya kita dukung semua hal yang berkaitan dengan kemajuan sepak bola Indonesia. Kan gitu, oke? Kita Garuda.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.